Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Faisal akan mempresentasikan tentang bab materialisme. Filsafat materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang nyata kecuali materi. Pikiran dan kesadaran hanyalah penjelmaan dari materi yang dapat dikembalikan pada unsur fisik. Materi adalah sesuatu hal yang kelihatan, dapat diraba, berbentuk, menepati ruang. Hal-hal yang bersifat kerohanian seperti pikiran, jiwa, keyakinan, rasa sedih, dan rasa senang tidak lain hanyalah ungkapan proses kebendaan. Konsep dasar filsafat materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Contoh, karena meja atau kursi secara objektif ada, maka orang berpikir tentang meja dan kursi. Bisakah seseorang memikirkan meja dan kursi sebelum benda yang berbentuk meja atau kursi belum atau tidak ada? Tokoh-tokoh filsafat materialisme. Yang pertama, Demokritos. Demokritos merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Yang kedua, Julian de Lamettrie mengemukakan pemikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya karena semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, bahan atau badan tanpa jiwa mungkin hidup atau bergerak, sedangkan jiwa tanpa bahan atau badan tidak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan dari tubuh katak masih berdenyut atau hidup walau beberapa saat saja. Yang kedua, Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach mencanangkan suatu metafisika, suatu fisika yang humanitis, dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Oleh karena itu, ia ingin mengganti idealisme Hegel dengan materialisme. Yang keempat, Karl Marx. Karl Marx memberikan suatu pandangan bahwa kenyataan yang ada adalah dunia materi, dan di dalam suatu susunan kehidupan yaitu masyarakat, pada muatannya terdapat beberapa kesadaran-kesadaran yang menumbuhkan ide serta teori, serta pandangan yang kesemuanya merupakan suatu gambaran yang nyata. Aliran-aliran filsafat materialisme. Materialisme mekanik adalah aliran filsafat yang pandangannya materialis, sedangkan metodenya mekanis. Aliran ini mengajarkan bahwa materi itu selalu dalam keadaan gerak dan berubah. Gerakan itu adalah gerakan yang mekanis, artinya gerak yang tetap selamanya atau gerak yang berulang-ulang, seperti mesin tanpa perkembangan atau peningkatan secara kualitatif. Yang kedua, materialisme metafisik adalah paham yang mengajarkan bahwa materi itu selalu dalam keadaan diam, tetap atau statis selamanya. Seandainya materi itu berubah, maka perubahan tersebut terjadi karena faktor luar atau kekuatan dari luar. Gerak materi itu disebut gerak ekstern atau gerak luar selanjutnya. Materi itu dalam keadaan terpisah-pisah atau tidak mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, materialisme dialektis adalah aliran filsafat yang bersandar pada materi atau benda dan metodenya dialektis.
Aliran ini mengajarkan bahwa materi itu mempunyai keterhubungan satu dengan lainnya, saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan lainnya. Gerak materi itu adalah gerak yang dialektis, artinya pergerakan atau perubahan menuju bentuk yang lebih tinggi atau lebih maju seperti spiral. Ciri-ciri filsafat materialisme. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi maddah. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Merupakan sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektis. Kesimpulan dari materi materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat material atau fisik. Hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Ciri utamanya adalah menepati ruang dan waktu, memiliki keluasan, res ekstansa, dan bersifat objektif, sehingga bisa diukur, dikuantifikasi, dan diobservasi. Filosof yang pertama kali memperkenalkan paham ini adalah Epikuros. Ia merupakan salah satu filosof terkemuka pada masa filsafat kuno. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.